Halo, apa kabar? Ini sedikit terlambat kita hari ini menemui Anda bersama Bung Rocky. Tadi saya bilang saya masih bersyukur bisa ngajak ya nyulik Bung Rocky dari berbagai kegiatan Anda untuk menemui Anda kembali karena saya tahu ini setiap kali agak terlambat saya pasti banyak japri yang muncul nih yang punya nomor saya pasti mudah-mudahan nggak terlalu banyak yang punya karena kalau banyak yang punya saya pusing kalau Bung Rocky suka terlambat update pada Anda semua. Iya, saya minta maaf karena jadwal yang kadangkala tertunda-tunda tuh soal FNN. Walaupun tetap kita setiap hari berupaya untuk mengulas satu peristiwa yang mendebarkan rakyat Indonesia. Ya, dan Tapi tadi saya bertemu dengan kira-kira 50-60 orang dari seluruh Indonesia yang difasilitasi oleh teman saya namanya Tamsil Lindrung. Karena Pak Tamsil itu dia membuat sekolah demokrasi dan ada 11 apa 12 provinsi diundang ke Jakarta untuk ketemu banyak tokoh dan berdiskusi dengan mereka, entah tokoh yang pro atau anti Jokowi. Jadi ini satu satu tempat yang bagus sebetulnya untuk memulai satu percakapan politik di luar percakapan debat-debat presiden. Jadi anak-anak muda ini dari ada yang 17 tahun masih SMA berupaya untuk melihat masa depan dengan bercakap-cakap dengan para tokoh. Nah, saya tadi mulai percakapan itu dan timbul kesan saya bahwa bahkan anak SMA sudah tahu untuk memposisikan diri terhadap capres-capres ini tuh. Jadi ide kita yaitu menghidupkan wacana kritisisme itu akhirnya dibaca sebagai pendidikan politik alternatif. ya, Jadi kita dukung sekolah demokrasi dari saudara Tamsil Indrum. Ya, saya ingat itu pernah kan sekali waktu kalau tidak salah mereka juga datang ke tempat Anda dan ini lintas partai ya anak-anak ini ya, Prof ya. Ya, itu jadi menarik betul buat tahu bagaimana mereka mengerti keadaan politik, tetapi ragu-ragu untuk mengucapkan pikirannya itu. Karena itu mereka butuh teman diskusi sebenarnya. Itu aja. Jadi poin yang bagus bahwa sejumlah elemen anak muda di banyak kabupaten kota bahkan menyatukan energi mereka untuk mengintip masa depan mereka ada di mana. Kalau si A terpilih, kalau si B terpilih, kalau si C terpilih, gitu. Itu unik tuh. Tapi Ya, satu hal yang membuat saya selalu harus datang, karena mereka minta saya jadi semacam pendebat mereka. Jadi ide mereka harus saya ulas. Itu baiknya sebetulnya, walaupun kelihatan politik eh, berantakan, penuh dengan pesimisme. Tapi anak-anak muda ini optimis bahwa mereka berhak untuk mengetahui detailnya seperti apa sih yang nggak dibicarain di FNN apa sebetulnya. Saya bilang ya banyak hal yang sebetulnya udah dibicarain di FNN. Tapi bagi mereka enggak pasti menyembunyikan beberapa isu ya. Kalau isu terlalu terlalu bersifat syarat tentu kita nggak bahas di FNN. Itu keterangan ya. saya tadi. Jadi Anda sekarang ini kalau dibandingkan dengan para kandidat capres dan cawapres, Anda lebih sibuk dong dari mereka gitu ya. Anda nggak pernah absen katanya kalau diundang debat gitu ya. Enggak, itu saya merasa bersalah kalau kan mereka berharap betul ada kurikulum alternatif tentang demokrasi itu bukan sekedar yang ada di baliho atau di debat capres segala macam. Itu uniknya tuh kita berupaya untuk memberi mereka semangat walaupun kita sebetulnya nggak merasa penting lagi pemilu ini. Tapi bagi mereka ini pengalaman unik untuk melihat kemampuan para kandidat ini berdebat atau saling menguji gagasan. Ya, ya, oke. Nah, ini mari kita bicarakan. Kemarin di kampus UGM ada satu baliho baru. Nah, balihonya ini sebenarnya persis banget sama desainnya dan tampilannya juga sama persis betul lah. Dua wajah dari Pak Jokowi. Tapi kali ini rupanya yang disebutkan bahwa Pak Jokowi itu diberi nominasi penghargaan sebagai alumnus paling membanggakan. Gitu. Yang memberikan penghargaan juga BEM juga, tapi bukan badan eksekutif mahasiswa, badan etik mahasiswa sebuah organisasi nggak jelas ini apakah dia ekstra intra atau apa gitu kita nggak tahu karena ini memang nggak badan ya saya tadi menyebutnya ini BEM jadi-jadian gitu kalau saya nyebut. Ya, sebetulnya selalu akan ada counter issue dan kita tahu bahwa suara mahasiswa itu pasti nggak ada yang muji-muji kekuasaan apapun prestasi kekuasaan. Jadi kalau ada yang muji-muji itu pasti bagian yang diselundupkan untuk mungkin membelah opini publik mahasiswa. Tapi itu nggak mungkin karena semua aspek yang bisa dinyatakan baik pada Pak Jokowi langsung jadi buruk ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan Gibran calon wakil presiden.
Jadi terlambat sebetulnya tuh. Kan ini semua terjadi. Dulu Pak Jokowi masih oke, masih mending lah. Tapi begitu soal MK itu kardinalsinya di situ, Pak. Dosa tertingginya di situ tuh. Jadi kalau ada yang counter bahwa dia adalah atau Presiden Jokowi adalah alumnus terbaik atau yang paling bermutu, itu pasti upaya terakhir untuk mempertahankan nafas yang mungkin juga disewa oleh oligarki, disewa oleh intelijen untuk memanas-manasi keadaan itu. Tapi saya kira BEM UGM itu udah final mengatakan bahwa Jokowi adalah alumnus dia yang paling memalukan tuh. Dan percuma untuk membendung opini itu seperti upaya untuk membendung air bah, nggak ada gunanya. Jangan sekali-sekali membendung air bah, lebih baik belajar berenang. Nah, ini ini istilahnya air bah ini menarik nih karena saya lihat tanda-tanda kelihatannya air bah ini udah mulai melanda ya untuk Pak Jokowi ya. Air bah negatif ini ya. Karena eh, apa sekarang ini semua elemen kelihatannya ya udah mengarahkan ininya kepada Pak Jokowi dan kelihatan kalau orang kadang-kadang melihat seolah-olah Pak Jokowi masih sangat perkasa bisa mengendalikan semuanya tapi waspada dengan air bah. Iya, semua hal yang sifatnya menuju pada pemaksulan, mestinya juga udah dimulai kan. Kan ini paralel antara kebencian atau sinisme atau bahkan sebut aja kemuakan orang pada prestasi politik Jokowi dan sikap Jokowi yang terus-menerus berupaya untuk bukan segera mempertahankan kekuasaan, tapi menganggap bahwa nggak ada apa-apanya tuh dia bisa kendalikan semua hal tuh. Kan ini satu sinyal bahwa Jokowi nggak mampu lagi untuk mengetahui bahwa dia sebetulnya makin lama makin kecil peran dia tuh. Walaupun Pak Prabowo kesulitan makin lama makin sulit untuk membela Pak Jokowi, tetapi Prabowo orang yang kira-kira menganggap ya udah ini nasib saya untuk membela Prabowo kan. Dan kelihatannya tinggal Gerindra yang berupaya untuk tegak lurus dengan prinsip-prinsip melanjutkan pembangunan versi Jokowi kan. Di dalam Gerindra ada PAN, ada Golkar. Kelihatannya Golkar dan PAN juga mulai kasih sinyal yang ya nipu-nipu kecil lah bahwa oke masih memungkinkan untuk mendorong tapi ada alternatif lain kira-kira begitu. Kecuali PAN ya partai kecil yang terjepit terpaksa mesti memihak sepenuh-penuhnya pada proyek-proyek Jokowi. Saya baca tadi ketua Pak Betul kan? Ya Zulkifli Hasan itu memastikan bahwa Bobi Nasution harus lolos menjadi Sumatera Utara. ya gubernur baru di Sumatera Utara tuh. Kan itu petunjuk bahwa penjilatan itu memang akan makin menjadi-jadi. Tetapi itu juga sinyal bahwa semakin orang menjilat, sebetulnya semakin dia takut terhadap perubahan. Ya, oke, ya. Jadi ini kayaknya intens ya kalau Pak Zulhas kan kemarin dia udah nyebut bahwa Pak Jokowi, PAN itu ya partai Jokowi bukan partai lama karena partai lama dulu sekarang dia udah ke Sumatera Utara memastikan bahwa Bobi Nasution itu akan ada akan pasti akan jadi gubernur Sumatera Utara. Dia tidak tahu bahwa di diam-diam air bah sudah mulai bergerak seperti yang Anda katakan tadi. Tapi yang menarik apa yang disampaikan oleh Gibran, dia memberi analisis tentang debat itu karena dia melihat oke, Pak Anies itu sudah mengusung perubahan, ya, jadi dia akan melakukan perubahan-perubahan apa yang dilakukan Pak Jokowi, sementara Pak Prabowo jelas akan meneruskan Pak programnya Pak Jokowi. Nah dia bertanya, Ganjar itu apa gitu itu. Ini menarik juga bagaimana Kaisang, maksud saya menanyakan soal ini. Gitu. Ya itu sinisme ala Kaisang ya sebenarnya bukan sinisme tapi satu upaya untuk menunjukkan bahwa sikap Pak Jokowi itu terhadap Ganjar juga makin lama makin tidak jelas tuh. Dan kalau bertanya lalu Ganjar apa? Ya Ganjar adalah orang yang ditunjuk oleh Pak Jokowi untuk jadi calon presiden lewat PDIP. Kan mesti begitu jawabannya kan. Tetapi itu juga memperlihatkan bahwa Jokowi mengumpankan anak-anaknya untuk jadi semacam buzzer terhadap Ganjar tuh kan dasarnya begitu kan. Jadi kalau sebagai ketua PSI Kaisang mengatakan Ganjar emang itu apa tuh? Ya Ganjar juga bisa bilang loh, Anda sebagai ketua PSI juga apa? Dari mana proses kaderisasi itu? Itu yang sering kita terangkan bahwa di dalam rejim sendiri itu ketegangan dan friksinya makin lama makin tajam. Jadi mari kita kompori Kaisang dan kita kompori Ganjar untuk mereka sama-sama saling menuntut lu siapa emang itu intinya tuh. Tapi apapun tetap PDIP tidak punya poin memang kan Ganjar mau ngapain itu mau anti Jokowi juga tanggung Jokowi masih mungkin untuk memenjarakan Ganjar dengan kasus-kasus yang bisa direkayasa bahkan mau memuji-muji Jokowi juga nggak bisa karena pujian paling tinggi udah diberikan oleh Prabowo jadi Ganjar jadi mediocre di situ jadi terjepit antara keinginan beroposisi
yang tidak mungkin dia lakukan karena di dalam diri PDIP masih banyak kasus yang diketahui oleh Jokowi dan mungkin dikriminalkan juga. Sebaliknya untuk meminta semacam sedekah dari Jokowi, Jokowi udah nggak mau kasih karena Prabowo bahkan udah tuntut sepenuh-penuhnya kesetiaan Jokowi pada Prabowo. Dulu Jokowi minta kesetiaan Prabowo pada dia, sekarang terbalik. Pak Prabowo minta kesetiaan Pak Jokowi pada Prabowo. Jadi kira-kira Pak Prabowo bilang, ini saya udah bergulir ya, elektabilitas saya sudah tinggi, maka jangan sekali-sekali lagi Pak Jokowi kasih sinyal pada Gibran, pada Ganjar. Kira-kira itu di pikiran teman-teman Gerindra, terutama pada Pak Prabowo. Analisis saya begitu. Nah, tapi ini masih Ganjar harus berpikir keras lah, yang kalau menyampaikan Kaisang. Kalau kita mungkin menyampaikan yang memporin. Tapi kalau Kaisang itu saya kira betul seperti Anda itu pesan bahwa dulu itu nggak usah lah puji-puji babi gua lagi karena nggak jelas posisi dulu. Kalau mau gabung ya, kalau mau lanjutin ya gabung Prabowo. Kalau perubahan, kalau mau keluar ya perubahan dong seperti Anies lebih konkret. Kira-kira dia begitu. Dia lebih baik. Kita pikirnya lebih baik gue menghargai orang yang jelas-jelas melawan terbuka ngomong melawan daripada melawan enggak tapi dukung juga enggak gitu. Itu kan sindiran pada Ganjar yang juga seperti pada Ibu Mega yang tanggung kan. Kan Kaisang nantang ya kalau kalian betul-betul nggak menghendaki lagi jadi bagian dari kekuasaan ya tarik dong semua menteri kalian. Kan Kaisang mau nyindir begitu sebetulnya tuh. Jadi permainan politik akhirnya harus kita baca tetap masih antara Jokowi dan Megawati kan. Jadi ketegangan itu terjadi karena Ibu Mega tetap menghendaki atau berupaya untuk memikat kembali Jokowi. Jokowi berupaya untuk memberi sinyal bahwa enggak mungkin lagi Anda sebaiknya bergabung aja dengan Pak Prabowo sama-sama melawan Anies. Kan itu juga pikiran Jokowi diam-diam juga begitu kan. Bagi Jokowi musuh utamanya tetap bukan Megawati karena Megawati tetap bagian yang bisa dia tawan secara politis. Lain kalau Anies nggak bisa dia tawan karena Anies bahkan sebetulnya dia calon independen tuh bukan ketua partai itu. Jadi Jokowi mau sebutkan sebetulnya Ganjar udah berhentilah dukung Prabowo aja sehingga satu putaran yang dimaksud oleh Jokowi satu putaran supaya PDIP bergabung dengan Prabowo melawan Anies. Kan itu sebetulnya konklusi matematis dari semua gimmick yang dibuat oleh kubu Jokowi. Jadi ini mulai dengar ya, bukan hanya kita yang ngomongin. Kalau Kaisang itu jelas itu sinyal dari istana. Itu yang saya kira PDIP memang nanggung kalau kalau nanggung terus ya akan ketinggalan kereta nih. Orang sudah lari kemana-mana dan mereka masih muter-muter di situ saja. Nah, itu poin yang mesti diketahui oleh Hasto, Ganjar segala macam itu dan kubu Anies tentu mengintai itu dengan agak taktis kan. Itu mau kemana sih? Kan sebetulnya cemas-cemas juga kalau akhirnya Ganjar itu kasih sinyal bahwa oke itu walaupun dia calon presiden tetapi kecenderungan dia itu nanti akan koalisi dengan Prabowo. Itu juga akan kasih kalau sinyal itu ada dari awal ya makin jelas bahwa Jokowi sebetulnya menjadikan PDIP itu semacam tawanan kecil aja supaya mudah dipindahkan suaranya ke Prabowo supaya teori satu putaran itu betul-betul terwujud. Yes, oke. Okay. Makin menarik saya kira ya peta-petanya sudah mulai makin jelas gitu. Tapi di luar itu saya kira apa yang tadi kita bahas kemungkinan terjadinya perubahan politik di luar elektoral itu sangat mungkin terjadi tanda-tandanya juga sangat kuat gitu ya. Yang Anda sebut sebagai Ya, tesis FNN tetap kita menduga keras, kita buat estimasi dengan kalkulasi akademis bahwa perubahan di luar sistem elektoral atau kecelakaan politik memungkinkan perubahan berlangsung di luar sistem elektoral. Dan itu yang mesti siap-siap tuh. Mungkin beberapa tokoh yang suka biasa menyebut dirinya penyelamat bangsa mesti siap-siap tuh walaupun kita nggak ngerti tuh penyelamatannya kayak gimana tuh ada yang mulai berpikir memang mesti MPR dihidupkan kembali tapi kita juga curiga nanti MPR dihidupkan penunggang gelap juga banyak untuk agenda-agenda tertentu jadi FNN tetap hanya menyodorkan analisis. Oke, Bung Rocky, terima kasih. Kita ketemu lagi Ya. ya. Yes, kita lanjutkan. Terima kasih.